Bersama berdua hangat peluk darimu, hanya Halo, meninggalkan. berjumpa kembali di Kumis. Guys. Nice. Oh, Kumis Podcast tidak terasa dari sudah berjalan ya, cukup lama ya. betul banget Kita ya. setahun lebih sudah di beberapa segmen yang kita lewati, Oh, beberapa episode season juga. Yap, sampai di titik sesi artis. Sesi artis Audio ini, review guys. mistis. Betul. Jangan kapok-kapok untuk para kawan kumis agar tetap mendengarkan ocehan-ocehan kami. Semoga bisa menghibur juga, semakin melesat ke depannya agar jangkauannya lebih luas ya, bisa mengenal kalian semua lebih jauh. Betul, amin. Dan ini Kenapa? kita itu mendapatkan apa ya, Spotify Rap. Masih ngomongnya Ya benar gitu. bener ya? Ya itu tuh kayak sebuah Penghargaan rangkuman lah ya. rangkuman penghargaan untuk Pencapaian. untuk para pelaku podcast masing-masing Betul. gitu. Kita tuh sudah berada di 9 negara ya, terutama yang teratas di Indonesia. Pastinya. Selamat buat lu Dri, perjuangan lu. Anjing. Kayaknya alhamdulillah itu. Alhamdulillah kita mah bersyukur aja, Bersyukur walaupun lah. memang tidak sebanyak mungkin podcast-podcast yang sudah terkenal. Iya. Ini kita bersyukur aja lah, karena ini kita tahu lah ini timnya nol pisan. Eta tino pisan. Makanya kayak bangga, nih, gak nyangka lah bangga gitu. Pendengar juga sudah mencapai di berapa sih pokok? 2000-an lah. Stream ya? 3.000 lebih. Iya 3000 Stream. stream. Pendengar beda lagi. Pendengar gua lupa. mah beda lagi. Kayaknya berapa ya? 200-an ya? Oh ya enggak, ribuan juga dong. Ribuan nih. Ribuan juga dong. Oke, Gimana oke, sih oke. lu yang infoin nih? Berapa Lupa lagi? Enggak tahu lah gue. Lupa lagi ya? Boleh Juga- cek aja, pokoknya ada di upload ya. Betul, ada di upload sama kita. Juga ada rincian-rincian persenan kenaikan gitu-gitu lah ya. Betul. Kita juga baru tahu lah. Jadi Iya. terima kasih Spotify sudah mengingatkan kami dengan rangkuman-rangkuman itu. Tuh. Terus yang menjadi nominasi di podcast kita adalah Apaan? yang episode judi online. Oh iya. Itu yang Ya. paling banyak pendengarnya. Jadi terima kasih buat kalian semua sudah memperbanyak pendengar Di Spotify karena mungkin Iya. penasaran lah ya. Mm-mm. Penasaran banget gitu. Juga Dari kita- kisah dari siapa sih? Kisah dari siapa lupa lah. Bener. Nanti kita cek lagi. Iya betul. Sama teratas di 79 penggemar berat. Jadi terima kasih itu untuk 79 orang yang penggemar kami. Semoga nanti kita akan amin juga, akan lebih banyak lagi. Iya. Aminnya di situ, Amin. betul. Nah itu betul. Bangga loh. Anjir. Ya masih ya nggak nyangka aja gitu. Ternyata ocehan gua tuh Ada yang atau ngedenger kita gitu ya ada yang nggak dengar tuh ya kita gitu tuh. ya. Ini bentuk apresiasi juga orang-orang yang mengirim ceritanya ke Gmail. Terus banyak komentar-komentar juga di sosial media, TikTok, Instagram, lain-lain. Ada yang support, ada yang merespon video-video kami juga. Wah itu bangga sekali lah, itu sebuah pencapaian banget ya. Iya betul banget. Makanya tidak hanya Spotify, kalian juga silahkan cek ke akun-akun yang lain, berbagai platform ya. Betul. Ada Kumis Podcast, Kita tuh ada di Noise juga ada ya. ada di YouTube, ada YouTube juga ada. sosial media juga ada, semua snack juga termasuk. Termasuk. Pokoknya langsung follow aja di Kumis Podcast. Nah Itu. tuh dia. Boleh juga kalau misalkan kalian gua punya pengalaman mistis nih ingin direview oleh kita gitu ya. Nah. Boleh langsung kirim aja di kumispodcast@gmail.com. Tuh, sama ini Dri, Apaan? kita nanti akan ada program gebrakan baru yang tidak akan kami sebutkan dulu. Jadi kalian harus wajib pantengin terus. Iya. Karena ini adalah konsepnya beda lah, sedikit berbeda tuh. Berbeda banget nih Ya, semoga aja kalian jadi mendapat nuansa baru dari Kumis Podcast. Jadi lebih menyenangkan, semoga ya. Iya, semoga. Yang pasti tunggu saja. Nah, Tapi pokoknya ini nih, pentingin lah. Apa? Ngomong-ngomong Spotify yang kemarin lu infoin ke gua juga kan kemarin lagi di jalan lah. Belum ngecek gitu ya.
di laptop dan lain-lain. Pas lihat chat dari lu ada screenshotan, nah ini kita upload. Iya. Nah setelah gua cek kan itu itu Spotify Rap. Terus kita kan bertemu tuh ngobrol-ngobrol. Terus katanya kemarin lu punya pengalaman yang memang itu dari bukan dari lu sendiri, tapi dari orang terdekat lu. Nah betul banget ya. Itu memang menyeramkan ya. Ya lu baru menyeramkan sih. spill dikit kemarin. Dan ini gua pikir boleh dia diangkat karena ini menyeramkan sih. Merinding ya. Merinding banget. Terus bisa jadi pelajaran juga. Betul, dan itu tuh sebenarnya gue cuma spill sedikit doang gitu, belum detailnya. Nah, iya itu. Pokoknya ada lah hal yang aneh juga. Gue juga kemarin baru sedikit udah, wah anjir cocok, ini harus diangkat. Coba dari kita mulai angkat. Jadi ini tuh adalah kisahnya orang yang hilang ya. Orang yang hilang. Jadi hilang kenapa? Perasaannya kah? Bukan. Namun ini adalah yang dihilangkan atau diculik oleh sejenis makhluk halus. Betul. Yang bisa disebut kalong wewe mungkin. Kalong wewe bisa. Ya sih kayaknya identik yang diculik-culik itu. Sosoknya tetap kalong wewe ya. Kalong wewe ya. Wewe gomel teh gini. Nah, tapi ini ada hubungannya dengan kalong juga kan? Nah, itu kan. Ada. Nah, ini boleh deh. Lu spill agar pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan pengalaman cerita ini. Boleh. Oke, gini ya Nel ya. Jadi sebenarnya gua tuh ini mendengar ceritanya udah lama sih. Cuman gua keinget lagi setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol. Oke. Jadi ini cerita dari betul orang terdekat gua yang sudah jelas dan sangat dibetulkan itu tuh bokap gua. Terutama ini daerahnya tuh memang deket banget. Dekat banget. Gue gak akan nyebutin daerahnya. Ini zaman dulu ya, Tapi ini zaman dulu. Jadi bokap gua tuh pada masa kecilnya sekitar kayaknya umur SD lah. Tahun berapa ya? Tahun 80-an kayaknya. 80-70-an lah. Gue tahu juga. Segituan lah. Soalnya gue juga kagak tahu lah ya. Maksudnya detail tahunnya gitu. Yang gua tahu tuh ya diceritain sama bokap gua tuh karena detailnya itu cuman si kisahnya dan lokasi ya? Terus teman-temannya gitu. Bokap gua tuh umur berapa gitu lah. Oke. Nah, ya sekitar SD lah pokoknya. Nah, jadi pada saat itu tuh kayaknya nih ya ya lu tahu sendiri lah, lu pernah kecil juga kan? Pernah dong. Jadi pada saat itu tuh sedang bulan puasa. Bulan puasa nih. Nah, bentar, korek mana anjir? Korek ini. Ini. Di bulan puasa nih. Biasalah. Bokap gua tuh sama teman-temannya karena apa ya, kayak karena menjelang maghrib mungkin ya, ngebuburit teh. Nah, ucingan karena menjelang maghrib jadi lari-larian, wah pokoknya mah ngecapekin diri teh dengan ucingan karena bentar lagi buka jadi bisa minum gitu kan. Oke. Nah, ya kan meramaikan suasana bulan puasa lah ya. Nah, untuk si lokasinya ini bisa dibilang ya masih perkampungan, terus apa ya, minim pencahayaan juga, belum kayak sekarang lah ya. Belum kayak sekarang banget. Kebayang. Nah, biasalah awal pertama ya biasa aja, tidak ada hal apapun gitu ya. Nah, hingga di sini itu ada ini bokap gua tahu karena diceritain dulu nih sama temennya. Padahal bokap gua itu ada pada saat kejadian. Oke. Jadi ada, gua sebut aja bokap gua nih, terus si anak A dan si anak B welahnya. Siap. Temennya itu loh. Nah, ini tuh petak umpet.
main petak umpet. Ini banyakan posisinya berarti. Pokoknya kan ada cewek juga, pokoknya banyakan lah. Nah, di sini tuh berpencar lah bokap gua terus sama si anak A dan si anak B gitu kan. Cuman si anak A dan B ini agak berbarengan di lokasi petak umpetnya tuh. Mereka ngumpet. Nah, si anak A bilang ke si anak B teh gitu kan, bahwa Acir, gue nggak mau sama lu, udah kita pisah aja katanya tuh. Berpencar lah jadinya ya. Nah si B itu bilang, udah di sini aja Ngumpet bareng gitu. ngumpet bareng. Udah gue mau ngumpet. Soalnya gue apa ya bilangnya tuh nggak mau ketemu, nggak mau ya kepanggilnya nanti Gak mau ketahuan lah ya. ketahuan pokoknya Pengennya gitu. pengen bersembunyi Ngumpet yang banget lebih. gitu biar nggak ketahuan bang, nggak ketahuan lah. Nah setelah omongan itu gitu ya, si anak gue tuh ngeliatin ke si anak A ini, ya memang ngumpetnya nggak jauh ternyata ada lah gitu kelihatan. Udah lah singkat cerita, bokap gua datang bersama teman-temannya. Karena kan biasa ya, kalau misalkan udah ketahuan jadi suka ngikut sama si Oh iya orangnya gitu ya, si kucingnya. yang nyarinya gitu kan. Jadi ngebantuin nyari gitu kan. Ketemu lah sama si anak B, ketahuan gitu. Tinggal satu orang lagi nih, si anak A. Bokap gua tuh lu bilang, cepet si anak A mana gitu kan. Kasih tahu lokasinya di mana. Lalu kelahnya Langsung kata si anak itu tuh di sana, dikasih tahu. karena memang terlihat dia bersembunyi di sana. Betul. Jadi mereka tuh ke sana berbondong-bondong tuh banyak kan. Nah, ketika di sana tuh di tempat itu gitu ya. Jadi posisinya tuh kalau ngumpet di sana paling kan ini nggak ada nih ya. Pokoknya di situ tuh ketika sampai cuma ada sendal doang. Oh, di tempat persembunyian si anak K itu nggak ada orangnya tapi ada sendalnya. Ada sendalnya. Nah, di sini tuh mereka masih curiga mungkin kabur. Biar nggak ketahuan. Karena memang luas juga sih di situ tuh. Mereka cari di situ tuh. Nggak ada. Di sini mulai was-was nih. Teman-temannya berserta bokap gue juga mulai was-was nih. Anjir kok nggak ada gitu kan. Sendalnya ada. Sendalnya ada. Akhir cerita, karena posisi udah mau maghrib, bisa dibilang udah adzan lah, udah mau buka gitu. Dan udah pada lemas juga gitu ya. Udahlah mereka pulang dulu. Masing-masing udah pulang. Nah sambil apa ya, ngecek juga gitu siapa orang tahu udah pulang belum gitu. Betul. Nah udahlah pokoknya bokap gua kan balik biasa makan gitu kan. Bokap gua tuh masih kepikiran, teman gua udah balik belum ya. Ketika bokap gua tuh berpikir seperti itu ya, datanglah nih ada tamu. Ternyata orang tua si temen bokap gua si A. Menanyakan lah ya. Si ini sama kamu nggak gitu? Iya tadi sama aku, tapi nggak ketemu. Pas main petak Kirain teh udah pulang ke rumah. Nggak ada. Habis itu mulai ramai. Nah teman-temannya juga pada keluar lagi. Sampai ini tuh Neo, orang-orang tuanya juga pada ikut nyari. Oh gitu. Terakhir ngelihat di mana? Di sini, dan memang ada sendalnya tuh. Masih kan ada. Masih ada. Pokoknya nyari gitu tuh. Wah, orang tuanya udah was-was, nangis. Ini malam berarti ya, posisinya udah malam karena sudah buka juga. Pokoknya di daerah situ tuh, sehingga apa ya, bisa dibilang tarawihnya juga jadi masing-masing lah. Karena ngebantu mencari gitu, itu ya. mencari orang itu.
Nah di sini mereka cari-cari, udah pada lemes lah, pokoknya udah pada capek. Itu tuh Nel, ke tempat itu tuh selain ke Ubak, itu tuh sampai bisa dibilang 4 sampai 5 kali ke Balikan. ke tempat itu tuh gitu tuh. Oke, jadi mencari ke tempat lain tapi Mm-mm. tetap bolak-balik lagi ke tempat yang awal itu dia Betul. bersembunyi ya. Karena ya emang terakhir kelihatan di situ kan. Nah, sampai di jam 2 lah ya, jam 2 subuh itu tuh mau Gila pada ini pencarian. sahur kan. Yang ketua RW-nya tuh bilang gini, udahlah lanjutin besok lagi, kita sahur dulu aja. Istirahat dulu. Istirahat. Tapi orang tuanya tetap Ya, mau gitu. namanya Tolongin juga dulu aja. kehilangan lah ya. Udah kita cari lagi ke tempat yang itu. Ini tuh berarti udah ke-6 kalinya mungkin ya. Ke tempat yang itu. Nah, kan pakai senter yang warna kuning itu kan, yang gede. Yang jadul itu ya. Nah, ternyata nggak sengaja kearahin ke arah atas gitu. Jadi nggak sengaja kesorot Kesorot di atas. di atas. Dan ternyata ada nih Nel. Si anaknya itu nggak ada di atas. Cuman ini yang anehnya tuh. Bentar, ini di atas apa nih? Pohon. Betul. Dan yang anehnya tuh, jadi posisinya anaknya tuh bukan duduk, bukan gimana, tapi kayak kelelawar Nel, ngegantung gitu aja. Jantung kakinya di atas, Kakinya kepalanya di atas. bawah. Betul. Gila, gua merinding lagi ini. Nah, itu aneh banget. Itu bokap juga kaget gitu, apalagi orang tuanya gitu. Warga sekitar juga kaget karena kok bisa ngelayang gitu ya. Iya. Nah, pokoknya di situ tuh ada salah satu bapak-bapak lah ya. Dia coba naik ke pohon itu, dan itu memang pohonnya agak tinggi juga. Pokoknya segala cara dilakukan lah ya untuk mengambil anaknya itu. Nah, diambil lah nih. Memang pada saat diambil tuh kayak yang kesusahan juga. Wah, pokoknya kayak yang berat lah. Sehingga yang di bawah tuh mereka sambil baca doa Yasin. Itu tuh kenceng banget baca doanya tuh. Wah, makin gimana ya, makin Suasana malam itu makin inilah ya. Makin gimana ya, kerasa banget lah gitu dah. Nah, setelah beres baca-bacaan surat-suratan, itu tuh tiba-tiba si badannya tuh kayak yang mau jatuh, cuman keburu ketangkap kan sama yang di atas. Turunin nih, dibawa ke rumahnya. Pasti sadar itu berarti ya. Pasti. Nah, itu tuh kelihatannya ya memang kayak sadar sih, cuman apa ya, kayak kosong aja, pandangan kosong, linglung. Oke. Nah, dibawa ke rumah. Ketika di rumah tuh diajak ngobrol, nggak nyambung. Pokoknya kayak yang linglung aja, kayak gitu. Nggak fokus aja. Hingga akhirnya di sini tuh RW-nya dan ustadz-ustadznya tuh sepakat bahwa ya udah diemin aja dulu, besok aja ngobrol lagi gitu. Sambil didoakan. Suapin aja gitu. Nah, di sini tuh mereka udahlah pulang gitu ya, melanjutkan sahur lagi. Beres lah ya masalah itu tuh. Nah, cuman beberapa hari kemudian itu tuh memang cukup lama sih. Nah, jadi menurut orang tuanya gitu ya, di hari pertama itu ketika disuapin, si anak itu berontak. Jadi kayak yang nangkis si piringnya, atau gak mau lah ya, gak mau lah. Disuapin tuh gak mau, pokoknya aneh lah. Ditanya nggak nyambung, atau ya udah ngerespon gitu. Nggak kayak biasa yang awal gitu. Betul. Kedua hari sama gitu juga. Ketiga hari mulai nih agak ada responan. Ada perkembangan. Nah, yang ketiga harinya itu dia tuh bilang
ada nenek, cuman gitu doang gitu tuh. Oh, Akhirnya si orang tuanya tuh kan manggil ustadz kan, Iya. gitu kan, manggil ustadz. Nah bokap gua tuh penasaran, namanya juga anak kecil, jadi ikut masuk gitu. Ada nenek, terus kayak gitu. Nah ustadz ini tuh mencoba buat ngedoain lah, pokoknya diobatin lah ya, hingga akhirnya nggak sadarkan diri, udahlah ditidurin. Nah mereka udah pada ngumpul, ini teh kenapa, kata orang tuanya tuh bingung lah gitu kan ya. Bisa dibilang ini kesambat. Jadi beliau ini tuh atau anak kecil ini tuh diculik sama kalung wewe, katanya tuh gitu. Iya. Wewe gombel lah ya. Nah gimana tuh Pak Ustadz, gimana caranya gini? Udahlah, udah didoain jadi aman. Ya, aman lah ya, udah pulih itu berarti posisi ya. Udah clear lah pokoknya mah. Sampai akhirnya si anak itu juga Bisa bermain lagi, aktivitas lagi, kegiatan. Betul. Nah cuman memang di sini tuh si anak tersebut tuh kayak yang trauma ke tempat itu. Oke. Nah ini nih ada kejadian lagi nih. Jadi setelah beberapa hari lah ya kejadian itu, Dari kepulihan itu. dan mereka bermain petak umpet lagi. Oke, wah udah biasa lah ya, udah mulai lupa ingat ini mungkin ya. Anak itu udah mulai Ya, main lagi. namanya juga anak kecil lah ya gitu kan. Bokap juga memang gitulah. Jadi nah main lagi gitu kan, main petak umpet lagi. Cuman ini tuh bukan sama si anak B, tapi si anak A tuh sama bokap gua. Oke. Nah Lebih intens sama bokap berarti ya sekarang. betul banget. Nah bokap gua tuh bingung mau ngumpet di mana. Larinya ini mereka berdua ke arah si tempat yang pada saat itu hilang kan. Oh, yang kejadian sebelumnya. Cuman ditahan sama si anak A. Karena trauma dia. Trauma. Udah jangan ke sana gitu kan. Nah, tiba-tiba nih ketika bilang jangan ke sana tuh, bokap gua tuh kan baliknya ke arah si anak A lah ya. Tiba-tiba si anak A tuh langsung lari. Tiba-tiba berarti ya. Tiba-tiba, tapi itu tuh pokoknya nggak tahu kemana arahnya tuh gitu kan. Nah bokap gua juga ya ngejar lah ya, mau gimana lagi, sambil teriak-teriak kenapa gitu kan. Kadio Kata mau lari sampai nggak kekejar nih, nggak kekejar. Nah bokap gua tuh udah nyamperin dulu anak-anak gitu kan, dan bilang ke anak-anak tuh, itu tuh posisinya jam 3-an sore lah itu tuh. Memang masih sore lah. Nah bokap gua tuh bilang itu lari gitu kan, gara-gara gini lah. Nah di sini teman-temannya juga ya udah ayo kita datangin ke rumahnya, siapa tahu ke rumahnya gitu kan. Datang ke rumahnya, mikirnya kan mungkin memang ke rumahnya larinya gitu kan. Udahlah masuk ke nyamper lagi, orang tuanya bilang kan sama kamu sama kalian main belum gitu. ada pulang berarti ya. Lah gitu kan di situ tuh. Nah di sini nih, nah ketika posisinya setelah kejadian itu yang lari gitu kan, sampai malam belum ada si anak itu tuh. Terulang kembali nih. Nah pokoknya ini gua persingkat aja lah ya. Jadi si anak itu tuh sampai hilang 3 hari. 3 hari itu tuh ketemunya. Nah ini yang anehnya, jadi ketika mencari nyari di mana-mana, terus ada lah pokoknya bawa orang pintar, katanya tuh bilang orang pintarnya tuh, anak ibu mah nggak kemana-mana, ada di sini gitu kan. Ada di sini artinya ada di rumah, ada di rumahnya. Udah kita fokuskan aja
ngedoa. Nah si orang pintarnya tuh kayak yang nyemburin apa ya, air gitu lah kata bokap gue tuh. Nah tiba-tiba nih Nel, yang awalnya di situ tuh nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada suara yang nangis, dan itu tuh suara anak kecil. Iya. Dicarilah nih ya, dicari, ternyata ada di kolong meja. Meja rumahnya tuh ada. Betul, di rumahnya itu tuh. Nah yang anehnya adalah itu tuh meja tuh memang kecil banget Nel. Jadi si Rongga bawanya tuh Space-nya space-nya memang kecil banget lah gitu. pas-pasan lah ya. Kalau misalkan ya 3 hari di situ pasti ketahuan lah sehari juga gitu. Seharusnya ya. Ini mah enggak gitu. Dan itu posisinya pucat. Wah pokoknya kayak lemes gitulah ya. Ya dikasih makan ya, pokoknya dikasih minum ini sambil didoain gitu kan. Nah tapi yang kejadian yang kedua ini, si anak ini tuh bilang atau menceritakan apa yang dia alami Selama 3 hari itu. 3 hari Dia itu. kenapa sih maksudnya hilang tapi ada di rumahnya padahal. Betul. Jadi Nah, gini, ini sudut pandang anaknya nih. Coba. anaknya nih, dia tuh bilang ketika sama bokap gua gitu, kan nahan bokap gua, terus bokap gua balik ke sini, dia ngelihat ada nenek-nenek, yaitu wewe gombel itu Oh, yang sebelumnya nyulik menculik. dia. Wah. Itu tuh ada di sebelah sana. Dia ketakutan, larilah dia gitu kan, lari. Ketika lihat ke belakang juga, yang ngejar tuh wewe gombel, bukan bokap gua. Oh. Yang dia lihat tuh gitu kan, dia lari pokoknya sampai masuk ke rumah, terus diem di kolong meja. Oh, ceritanya gitu. Nah diem di kolong meja. Di sini tuh dia ngeliat jadi si nenek-nenek itu tuh ya ngelilingin meja itu Di rumahnya di berarti. rumahnya. Dia tuh Terus pada kaburnya kan ke rumah, ke kolong meja. Tapi si sosok itu tuh ngikutin. Ada muter-muter di meja itu. Betul. Pada saat dia ngumpet di kolong meja. ya, Itu betul, posisi betul. orang tuanya ada nggak? Nah dia ini nggak ada posisi orang tuanya tuh, Oh, nggak ada. anehnya ya. Oh, jadi Maksudnya, dimensinya udah beda. betul, kayaknya gitu. Jadi si neneknya tuh yang dia lihat ketika dia ngumpet di meja itu, keadaan si rumahnya kok sepi. Yap. Terus si neneknya keliling-keliling meja, terus duduk di meja. Wah, itu kebayang sih. Anjing. Itu tuh sambil gini. Yang creepy-nya adalah si neneknya tuh bilang gini, ayo cu, ayo ngiring jeung mbah. Pokoknya bilang kayak gitu. Itu tuh. Ayo ikut lagi sama nenek gitu. gitu. Ayo ikut lagi sama nenek. Itu tuh terus-terusan bilang kayak gitu, ngucapin Terus gitu. aja muter gitu sambil Betul. duduk lagi di meja. Tapi dia nggak memperlihatkan. Enggak, cuman kakinya doang yang dia lihat gitu Wah, kan. anjir, creepy gitu. Dia kan anjir kaget, Iya. takut lah ya. Nah, pokoknya yang dia ingat itu ketika dia diketemukan, posisinya tiba-tiba nih si neneknya tuh kayak yang apa ya, kayak yang ditarik gitulah, kayak yang diusir lah di situ tuh. Tiba-tiba hilang aja ya. Tapi dia nggak tahu sama siapa diusirnya gitu. Tiba-tiba dia gelap kayak pingsan gitu. Terus sadar-sadar udah diambil sama orang tuanya gitu. Oh, udah banyak orang juga. Nah di sini tuh ya dia, wah pokoknya lemas banget. Ternyata itu tuh udah 3 hari. Padahal yang dia rasain itu cuma beberapa jam lah. Oh, beda sudut pandang ya. Sudut pandang. Orang-orang mencari itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Kalau di sudut pandang si anaknya itu cuman beberapa jam. Iya, beberapa jam karena baru datang ke situ dia ngumpet gitu. Logikanya gini, itu pun dia lemas atau apapun karena memang tidak ada asupan makanan atau minum gitu selama 3 hari. Selama 3 bayangin hari. aja. Pantesan pas diketemuin itu dengan keadaan pucat, Nah, tambah linglung pasti trauma. Iya. trauma. Di situ pokoknya
dengan kejadian yang 2 kali itu, semua anak kecil gak boleh keluar maghrib. Oke, Dia selalu berarti gini kan, itu sudah menjadi udah menjadi larangan lah ya. Iya larangan lah. Kan kalau yang pertama mungkin kayak ya udahlah anak-anak mau main juga gak apa-apa ini. Ya kalau udah 2 kali wah ini udah mungkin sudah bahaya. Betul. Cuman yang anehnya adalah si sosok itu kenapa selalu mengarah ke anak yang pada saat itu dia culik. Jadi sampai 2 kali ini gitu. Jadi nggak tahu juga sih ya. Kata bokap gue sih mungkin nih kaitannya sama kejadian yang awal yang si anaknya tuh bilang aing mau nyebut jeung maneh urang mah aya sorangan sugan meta kapangi. Oh, seomong-omongnya, seucap senyata. Nah, itu. Jadi dia kalau di Indonesia kan itu bilang pengen ngumpet yang nggak pernah akan ketemu gitu lah. Betul, gitulah kayak gitu. Nah, yang susah lah gitu. Ya itu tuh mungkin ya bokap gua. Nah, itunya kayak gitu. Oke, bisa dan jadi. semua orang juga bilangnya kayak gitu. Dengan perkataan itu bisa jadi mengundang sosoknya ya. Betul. Jadi mungkin koneksi energinya kekaitnya sama dia gitu karena dia ngomongnya kayak gitu. Mungkin ya. Ini yang bikin gua merinding tuh kemarin lu ceritain spill adalah kan singkat-singkat yang kejadian pertama. Oh, gitu itu hilang. Oke lah, kirain udah aja di situ. Ternyata yang kedua kalinya ini lebih ngeri. Karena sampai rumah juga itu si sosoknya ngikutin gitu. Betul. Sampai merubah dimensi juga. Iya itu. Ya aneh juga ya maksudnya. Kan orang tuanya ada di rumah gitu, tapi ini tuh posisinya ketika dia masuk nggak ada siapa-siapa. Terus ini kaitan yang pertama juga kejadian yang pertama dia nggak mau makan. Mungkin kalau kejadian-kejadian yang pernah gua baca atau pernah gua tonton gitu, kenapa dia nggak mau makan karena katanya udah dikasih makan sama sosok itu. Nah betul banget itu. Jadi kayak udah nggak masuk atau gimana lah. Jadi ini sih ya jadi ada yang kelewat juga nih. Gua jadi ngeraba-raba juga nih. Untung lu bilang gini. Jadi keingetan nih. Jadi bokap gua juga bilang, kan gua juga penasaran ya. Kenapa ngeresponnya kayak gitu tuh si anak gitu kan. Iya, jadi tiba-tiba kamu makan nih. Jadi awalnya tuh dia dipaksain makan sama si sosok ini. Cuman makannya tuh yang aneh-aneh nih. Kayak yang makan cacing. Oh, pengennya seperti itu. Gila. Pokoknya anjir bikin mural lah gitu dia tuh gitu. Tapi mau nggak mau dia makan sebenarnya itu tuh kata si anaknya tuh ya, katanya gitu. Dan memang ketika dibersihin tuh, ketika didoain muntah-muntah dan aneh muntahnya tuh kayak yang cairan hitam terus gimana gitulah. Itu tuh yang detail-detailnya ya gue lupa itu. Chaos aja ya pada saat pokoknya chaos. Gila ini pasti trauma sih. Pasti. Soalnya yang pertama itu udah semalam bisa kita anggap 1 hari lah. Yang kedua 3 hari loh. Itu nggak makan nggak minum gitu. Itu maksudnya secara fisiknya juga itu pasti akan membuat kita linglung dan lemas gitu. Iya, kalau tambah dengan kejadian dimensi yang berbeda gitu ya. Dengan ketakutan itulah. Iya, betul banget. Gila. Ini sih menurut gua apa ya? Kejadian gua bisa anggap ini tuh gak mungkin bokap gua ngada-ngada ya. Gak mungkin karena gak satu orang yang bilang kayak gitu, yang nyeritain itu tuh. Ternyata memang kayak paman gua juga nyeritain. Jadi memang kan nggak beda jauh lah umurnya ya. Lalu pokoknya kejadian itu tuh banyak yang mengingat lah ya. Mungkin di daerah itu pun gitu yang angkatannya pasti pada tahu. Tapi ini bisa menjadi pelajaran ketika kita harus menjaga anak kecil gitu ya. Betul. Terutama orang tua. Tidak hanya oleh sosok ya. Ada culik mah di mana-mana ya. Yang lebih jahat juga ada. Betul. Yang lebih jahat sih ya itu orang lah ya. Orang bisa lebih jahat atau bisa lebih iblis daripada iblis gitu kan. Nah gitu. Makanya apapun dimanapun tetap waspada, tetap dijaga. Iya. Apalagi anak kecil kan tanpa alasan apapun gitu ya maksudnya. Iya. Mau sosok mistis, mau yang nyata. Manusia kan orang nggak kenal banyak ya. Kayak ada berita
Ini gue sangat miris juga sih, Nel. Jadi kan memang untuk zaman sekarang gadget tuh atau handphone, smartphone gitu lumrah lah ya untuk anak kecil gitu. Jadi ketika anak kecil itu main di dalam gang, padahal di depan rumahnya. Ini gue dapat berita dari mana gitu loh, apalagi itu tuh diterampas, dijamret ya, dijamret sama iya oknum lah gitu kan. oknum penculik. Oknum penculik. Jadi Kalau mungkin penculik bukan oknum, udah penculik. udah penculik. Jadi mungkin gak bisa ngarah anaknya, ya udah ambil handphonenya gitu kan. Nah itu tuh menjadi tingkat kejahatan lagi gitu. Ya bahkan Di katanya zaman ada sekarang. juga yang perhiasan gak handphone juga Betul. sampai dibuntungin mah. Itu sampai ada yang luka kan si anak kecilnya. Ya karena mungkin susah ya mengambil perhiasannya, jadi dibawa aja. Nah itu Betul. orang-orang yang nggak waras lah kalau itu ya. Yang anjir pengen cepet dapat duit gitu kan. Entah alasannya apapun itu ya tidak manusiawi. Tidak manusiawi, betul. Itulah ya cerita. Iya. Kalau ngewe. Kalau ngewe gombel, wewe gombel sih. Tapi kalau di Sunda kayaknya kalau ngewe. Kayaknya ya. Nah, yang mungkin segitu aja. Dan semoga menjadikan ini sebuah pelajaran lah ya, saya ini. Karena tidak memungkinkan sebuah kejadian pasti terjadi aja gitu ya. Iya. Jikalau memang sudah harus terjadi gitu. Oh, bijaknya. Ya, semoga ini pengalaman orang lain bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Iya, betul Bang. Lu udah bijak, jadi sekarang gua bijak juga. Bijakin lagi ya. Oke. Begitu gitu aja Daniel. Udah, yuk kita cukupkan aja episode kali ini di artis kali ini ya. Gua Andri pamit undur diri. Gua juga Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Spot.